Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Agustina Maharani. Di sini saya akan membuat video tentang PKN, yaitu lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh pengaturan perundang-undangan. 4 hal yang diatur dalam undang-undang yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Yang kedua, pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Yang ketiga, mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. Yang keempat, mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Sejarah perjalanan undang-undang di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi RI Serikat berlaku pada tahun 1945. Berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Undang-undang sementara tahun 1010 yaitu berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 15 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1999. Undang-Undang NRI tahun 1945 hasil perubahan sampai dengan 1999 sampai sekarang. Penetapan Undang-Undang NRI tahun 1945 hasil perubahan. 1. Perubahan pertama tahun 1999 ditetapkan 19 Oktober 1999 pada sidang umum MPR 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Perubahan kedua tahun 2000 ditetapkan 18 Agustus tahun 2000 pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai tanggal 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga, perubahan ketiga tahun 2001 ditetapkan 9 November 2001 pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai tanggal 9 November 2001. Yang keempat, perubahan keempat tahun 2002 ditetapkan 10 Agustus 2002 pada tahun MPR 2002 tanggal 1 sampai tanggal 11 Agustus 2002. Hasil perubahan Undang-Undang NRI tahun 1945. Sebelum perubahan yaitu 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh yang berisi 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 aturan pilihan dan 2 aturan tambahan. Dan ketiga, penjelasan. Sesudah perubahan yaitu 1. Pembukaan, 2. Pasal-pasal yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal peraturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Lembaga-lembaga Republik Indonesia. 1. Legislatif. Kekuasaan legislatif, yaitu lembaga yang membuat undang-undang dasar. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu merupakan lembaga yang menjalankan undang-undang dasar. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu merupakan lembaga peradilan. Contoh lembaga legislatif yaitu 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Adapun wewenang dari MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik presiden dan wakil presiden, memutuskan usulan DPR dalam masa jabatan. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Sesudah amandemen MPR menjadi lembaga tinggi negara, sebelum amandemen MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Dewan Perwakilan Rakyat fungsinya sebagai legislasi yaitu membentuk undang-undang. Fungsi anggaran itu membahas dan memberikan persetujuan. Anggota DPR dipilih secara langsung melalui pemilu. Jumlah anggota DPR ada 560 orang. Masa jabatan DPR 5 tahun beralih bersamaan dengan anggota DPR baru mengucapkan sumpah atau janji. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.